adik-adik, selamat datang lagi di Sekolah Minggu. Yeay! Kata Lia senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Wah, adik-adik semuanya luar biasa, keren-keren. Sampai hari ini adik-adik masih setia buat ikut sekolah minggu online. Semuanya adik-adik hebat, adik-adik keren. Adik-adik pasti kangen kan datang ke gereja, kumpul sama teman-teman, ikut sekolah minggu, ya kan? Kita terus berdoa, semoga virus di bangsa kita ini semuanya udah hilang, semuanya nggak ada lagi. Jadi kita bisa full beraktivitas normal lagi seperti dulu ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu adik-adik. Tapi adik-adik sebelumnya tadi ada yang lihat nggak sih tuh? Tadi tuh siapa sih sebelumnya tuh di video tadi? Masa dia cuman mau main HP terus disuruh sekolah minggu nggak mau. Akhirnya dari pagi sampai sore waktunya habis buat main HP doang adik-adik. Nah, itu nggak boleh dicontoh ya adik-adik, itu contoh yang tidak baik. Itu sama aja bisa dibilang menyembah berhala. Nah, menyembah berhala itu apa sih kata Lia? Berhala itu emang apa ya? Jadi, menyembah berhala itu kalau kita mengutamakan hal-hal lain yang dibuat oleh manusia nih, hal apapun itu, lebih daripada kita mengutamakan Tuhan Yesus. Kayak contoh yang tadi tuh, ya dia sibuk sama HP-nya, sibuk sama gamenya. Disuruh sekolah minggu nggak mau adik-adik. Nggak boleh gitu, itu contoh yang tidak baik. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Jadi waktunya sekolah minggu, kita harus sekolah minggu. Nah, sama kayak cerita yang nanti akan kita dengerin nih, kita akan dengar tentang cerita bangsa Israel yang menyembah Allah lain. Nah, adik-adik pasti penasaran kan ceritanya? So, adik-adik stay tune terus sampai akhir ya. Oke? Semuanya udah siap? Semuanya udah siap buat sekolah minggu hari ini? Wah, kata lihat dulu coba tuh. Semuanya udah rapi-rapi, udah siap buat sekolah minggu hari ini. Oke, yuk sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu. Ayo semuanya duduk yang manis dulu. Oke. Yuk, sebelum mulai kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Adik-adik ikutin kata Lia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesehatan. Kami bisa beraktivitas dan juga beribadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin ibadah kami ya, dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan.
Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita. Adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Ikut berdoa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan. Siapkan hati kami dan telinga kami untuk dengar firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami boleh jadi anak yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Dombi pewangi, dombi pewangi, dombi pewangi. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih, ketemu sama Dombi. Hari ini Dombi mau cerita tentang firman Tuhan. Teman-teman semuanya udah siap belum? Masa sih udah siap? Udah siap belum? Yang siap, semuanya duduk yang manis, lipat tangannya. Oke, now Dombi mau cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini, mereka semua lagi takut. Teman-teman, adik-adik pernah takut gak? Dombi juga pernah takut, tapi hari ini Dombi berani. Dombi berani. Mau dengar firman Tuhannya? Bener.
Kalau yang mau, sama-sama duduk yang rapi ya. Dombi mau cerita. Cerita Alkitab ini diambil dari Keluaran 32, Musa dan anak lembu emas. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Ia naik ke atas gunung dan berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan juga menuliskan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah untuk bangsa Israel. Sementara itu, bangsa Israel menunggu Musa di bawah gunung tanpa tahu kabarnya. Mereka mulai menjadi gelisah. Lalu bangsa Israel mendatangi Harun dan berkata, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Iya, buatkan kami Allah yang lain. Lepaskan anting-anting emas yang ada pada istri dan anak-anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Hore! Itu Allah kita. Dan besok adalah hari raya bagi Tuhan. Ayo kita rayakan hari raya kita. Hore! tapi Tuhan tidak berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Harun dan bangsa Israel. Berkatalah Tuhan kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mereka membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembah kepadanya. Maka turunlah Musa mendapatkan orang Israel. Ketika Musa melihat bangsa Israel sedang mengadakan pesta, makan, minum, dan bersukaria karena mereka merasa mempunyai Allah yang baru, Musa sangat marah melihat hal itu. Ia meminta penjelasan kepada Harun. Tapi Harun mencari alasan bahwa bangsa Israel memaksanya membuat suatu Allah yang dapat mereka sembah. Musa mengambil patung lembu emas itu dan membakarnya sampai lebur. Sisa pembakarannya dibuang ke sungai. Nah, adik-adik, teman-teman, sama seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar. Kalau misalnya nih kita lagi takut nih, atau lagi sedih, atau misalnya lagi gak pengen ketemu sama siapa-siapa, lagi sedih banget, kita takut apa tuh? Misalnya takut nilainya jelek, takut gak punya teman, takut dimarahin. Nah, seharusnya ketika kita takut, kita semakin mengandalkan Tuhan ya. Semakin rajin baca Alkitab, makin berdoa, semakin dekat sama Tuhan, semakin rajin ke gereja, rajin dengerin firman Tuhan. Bukan justru kayak bangsa Israel tuh. Mereka justru malah cari Tuhan yang lain. Aduh. Nah, teman-teman, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yuk semuanya ketika kita lagi takut nih, justru kita harus semakin dekat sama Tuhan. Oke? Setuju? Kalau gitu yuk sama-sama kita sekali lagi berdoa ya. Lipat tangannya, ikut doa berdomba. Tuhan Yesus, kita semua yang ada di sini mau belajar untuk selalu berani, untuk selalu ngandelin Tuhan Yesus. Biar kita berani karena kita tahu kita punya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah teman-teman, sebelum berpisah, jangan lupa ya, ada ayat hafalan dan dikirim ke GWMKD Call Center. Bye bye, see you, God bless you, sehat-sehat.